Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kami masih berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ada sedikit faedah di hari ini tentang keutamaan orang yang membaca surah Al-Asr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? "Lau tadabbara an-nas ala hadhihi surati lawasi'atuhum." Kalau seandainya manusia mau berfikir dan merenungkan isi surat daripada suratul Asr ini, sudah cukup. Bahkan dalam perkataan yang lain, "Lau ma anzalallah illa hadhihi surah lakafathum." Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushul Tsalatsa. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surah Al-Asr ini saja, itu sudah cukup. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa sedemikian hebatnya surat ini? Ya, karena surat ini mencakup kesempurnaan bagi kita. Pertama, ilmu dan amal. Yang kedua, dakwah dan sabar. Adapun yang pertama, ilmu dan amal memperbaiki kita. Adapun yang kedua, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Dan itulah Islam. Itulah agama Islam. Tujuannya memperbaiki kita sendiri yang beragama, dan yang kedua memperbaiki orang lain yang belum beragama. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan ini yang ingin saya bahas. Ada satu waktu yang kalau seandainya surat ini dibaca, berarti kita telah menghidupkan sunnah yang selama ini banyak orang tidak tahu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ahya sunnata min sunnati, man ahya sunnatan min sunnati, qad umitat ba'di, fa inna lahu minal ajri mithla ma amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Dalam sebuah hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu. Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam tariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma ala al-akhar surat al-asri ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Madinah Ad-Darimi, menceritakan soal kebiasaan para sahabat. Jadi kata beliau, Abi Madinah Ad-Darimi ini, jadi dua orang sahabat Nabi SAW, apabila keduanya berjumpa dimanapun mereka berjumpa, maka sebelum mereka berpisah, salah seorang di antara mereka pasti akan membacakan suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian setelah itu saling menyampaikan salam satu dengan yang lainnya. Baru kemudian mereka pun berpisah. Ini sunnah, jarang dilakukan. Dan athar ini sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala.
Betapa banyak kita mendapatkan orang yang bermajelis, kemudian pulang tidak kafaratul majlis, ya tidak membaca suratul Asr. Padahal kata Syekh Albani rahimahullahu taala, ada dua faedah hadis ini. Yang pertama, tentang sunnahnya kita ini kalau berjumpa dengan teman, maka kita bersalaman, dan itu faedahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dua orang muslim berjumpa kemudian keduanya saling bersalaman, maka sebelum mereka berpisah dosa-dosa mereka akan diampuni. Subhanallah. Dan yang kedua, para sahabat Nabi SAW ketika membaca suratul Asr berjumpa dengan rekan-rekan yang lain, ini bukan perkara bid'ah dalam Islam, tidak, tapi ini adalah sunnah yang Nabi SAW tidak mencegatnya, tidak melarangnya. Artinya sunnah para sahabat Nabi SAW. Apalagi ayat ini saya katakan tadi, atau surat ini adalah surah yang luar biasa, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita jabarkan tafsirnya, walaupun surat ini pendek, luar biasa kandungannya. Maka biasakan membaca surah Al-Asr ini ketika kita berjumpa dengan teman, ngobrol beberapa ucapan, beberapa keperluan sebelum berpisah, maka dianjurkan salah seorang di antara yang kumpul di situ membacakan surat Al-Asr. Dan lihat bagaimana nanti akibat yang kita akan dapati setelah terus membaca surah ini. Pasti akan datang keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun menghidupkan sunnah Nabi adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Wallahu a'lam. Ini faedah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.